Fadlizon nyinyir dari dulu hingga sekarang, malah lebih parah. Sama sekali tidak menyelesaikan masalah, tapi malah memperkeruh masalah. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Fadlizon sindir Risma. Ini berawal dari ngamuknya wali kota Bu Risma karena bantuan mobil PCR dari BNPB diserobot oleh Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur. Risma mengatakan dirinya yang meminta bantuan mobil PCR melalui beberapa koleganya. Seusai menutup telepon, Risma menyampaikan pernyataan ke awak media. Nada bicaranya masih tinggi. Kadis Kominfo Surabaya M. Fixer membenarkan jika mobil PCR tersebut adalah Risma sendiri yang mengusahakan peminjamannya. Tapi setelah banyak warga yang menunggu untuk tes PCR, mobil tersebut tidak datang. Jadi yang jelas mobil itu kan diupayakan oleh Bu Risma bagaimana membangun komunikasi dengan pusat supaya bisa mendapatkan bantuan laboratorium mobile atau mobil PCR. Karena beberapa hari ini jumlah swab yang diajukan tidak keluar-keluar, sedangkan proses di bawah masih banyak, kata dia. Saya kesal dengan komentar Fadlizon ini yang menyoroti Bu Risma mengamuk karena masalah bantuan mobil PCR. Fadlizon merasa heran, mengapa Risma begitu sering mengamuk. Fadli juga mempertanyakan apakah amukan Risma bisa menyelesaikan masalah. Heran, kok sering sekali mengamuk? Emangnya mengamuk menyelesaikan masalah? Apa tak ada cara lain? Ngeri ah, tulis Fadli melalui akun Twitternya. Ini namanya munafik, tidak pernah ngaca dan tidak sadar menghina dirinya sendiri. Mengamuk tidak menyelesaikan masalah. Lah, Fadlizon sendiri selama ini tukang nyinyir, apakah menyelesaikan masalah? Sudah bertahun-tahun Anda nyinyir, apakah kontribusi Anda buat negara ini? Apakah bikin ekonomi meroket? Apakah membawa negara ini ke arah yang lebih baik? Anda nyinyir Bu Risma, tapi Anda sendiri jauh lebih jeblok. Bu Risma itu paling sigap dan cekatan dalam melakukan persiapan. Lihat saja saat wabah COVID-19 baru mulai masuk, Risma sebelumnya sudah borong masker dan dibagikan ke warga saat diperlukan. Lihat tempat cuci tangan ditempatkan di setiap pojok kota, memakai drone untuk menyemprot desinfektan di rumah-rumah warga. Fadlizon nyinyir dari dulu hingga sekarang, malah lebih parah. Sama sekali tidak menyelesaikan masalah, tapi malah memperkeruh masalah. Kerjanya cuma nyinyir dan bikin sajak. Orang pun heran, kok seringkali bapak satu ini nyinyir kayak emak-emak kurang uang belanja dan bikin sajak. Anggota DPR kok gitu kerjaannya. Inilah salah satu orang yang lempar bumerang, tapi merasa pintar dan tapi tidak tahu bumerang ini akan membenjolkan kepalanya. Menyindir orang lain atas sesuatu yang mirip yang sering dia lakukan selama bertahun-tahun. Setidaknya, Bu Risma sudah buktikan kemampuannya menata kota Surabaya, menang pemilihan wali kota 2 periode dengan kemenangan yang fantastis. Lah, Fadlizon cuma sebatas anggota dewan doang, tak jelas kerjanya. Yang jelas cuma nyinyir di Twitter dan bikin sajak. Saya lihat sih Fadlizon tidak paham apa yang sedang terjadi, cuma melihat dari luar, lalu buat bahan nyinyiran di Twitter. Lagi pula, sudah jelas kalau dia ini masuk ke dalam komplotan sebelah, yang menurut hasil riset paling doyan bermain isu hantu yang dipaksa bangkit kembali. Makanya, nasibnya ya begini-begini terus, hanya bisa eksis dari sindiran kepada orang lain, bukan dari hasil kerja. Hidup dari penjualan isu sensitif lalu digoreng hingga hangus. Mungkin orang ini sama kayak mantan presiden yang suka baperan itu. Sama-sama haus perhatian atau malah kurang perhatian. Makanya ribut terus di media sosial biar dapat perhatian dari netizen. Fadlizon jubir rakyat. Dia jubir rakyat, jadi dia bebas saja mengutarakan rakyat. Okay. Jadi Pak
Fadli itu bicara itu bukan mewakili Gerindra, dia sebagai Fadli Zon sebagai wakil rakyat. Sandiaga keceplosan, bongkar luka derita Fadli Zon di Gerindra. Sepertinya tiada hari tanpa nyinyiran Fadli Zon. Padahal ketika Ketua Umum Gerindra Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi, kita merasa akan sangat kehilangan nyinyirannya Fadli Zon. Karena diperkirakan Fadli Zon tidak akan nyinyir lagi. Tapi ternyata Fadli Zon dan nyinyirannya masih terus setia menemani kita, seperti siaran radio yang isinya tentang info lalu lintas. Aneh juga sih, politisi dari partai koalisi pemerintah malah selalu nyinyir sama pemerintah. Bukannya membantu memberikan solusi agar kerjanya pemerintah bisa lebih baik dan lebih cepat, dia malah main Twitter melulu sambil nyinyir. Tambah aneh lagi, ketika Fadli Zon sampai nyinyir ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menyebut Ganjar mengambil alih tugasnya tukang parkir, hanya karena ada video yang menunjukkan Ganjar turun langsung mengatur lalu lintas di jalan yang kena banjirop. Kok nyinyir sama Ganjar? Bukannya dapat simpati warga, nyinyiran Fadli Zon ke Ganjar malah berbuah kecaman dan tertawaan. Sama saja dengan berbagai nyinyiran Fadli Zon yang diarahkan ke Jokowi, maupun ikut sertanya Fadli Zon meniupkan narasi PKI beberapa hari belakangan ini. Apalagi ketika dia mengaku sebagai duta rakyat, ketika membalas pertanyaan pasca dia menyebut Presiden Jokowi sebagai duta Mall Indonesia. Rakyat yang mana? Bukan saya pastinya. Soal pengakuan Fadli Zon sebagai duta rakyat ini akan terkait di bagian utama berikut ini. Kita lanjut ke Sandiaga Uno. Sandiaga Uno sudah menjadi anggota Partai Gerindra. Kalau dibanding dengan Fadli Zon, ya bisa dibilang bahwa Sandiaga ini anggota junior, sementara Fadli Zon adalah anggota senior. Sebagai politisi, Sandiaga juga tergolong lebih junior daripada Fadli Zon. Kita lihat sendiri ketika Sandiaga menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta. Bicara di depan para awak media pun masih agak gagap, bahkan amburadul. Ketika dia ikut Pilpres 2019, lumayanlah sudah ada kemajuan. Namun, tetap saja pernyataan-pernyataan Sandiaga ada yang blunder, seperti harga nasi ayam di Singapura lebih murah daripada di Jakarta. Kelakuannya pun sama blundernya. Misal, ketika dia melangkahi makam ulama. Saya kira Sandiaga juga tidak sengaja ketika dalam sebuah momen wawancara dia mengungkap semacam derita Fadli Zon di internal Partai Gerindra. Derita ini yang menyebabkan sikap Fadli Zon nyeleneh, berlainan dengan ketum partainya sendiri. Sandiaga diundang menjadi pembicara di channel YouTube milik Refli Harun. Dilansir suara.com, Refli menyoroti sikap Gerindra dalam dunia politik Indonesia. Walaupun sudah bergabung jadi partai koalisi pemerintah, namun seringkali terdengar nada sumbang dari kader partai, salah satunya Fadli Zon. Menjawab pertanyaan ini, Sandiaga menegaskan lagi posisi Partai Gerindra sebagai koalisi pemerintah. Sementara Fadli Zon yang memiliki jabatan di Partai Gerindra dipastikan tidak mewakili suara Gerindra. Fadli Zon dia jubir rakyat. Pak Fadli Zon bicara bukan mewakili Gerindra, dia cuma Fadli Zon sebagai wakil rakyat, jawab Sandiaga. Sandiaga menjelaskan posisinya dengan Fadli Zon sama di Partai Gerindra, yakni tidak ditunjuk menjadi juru bicara. Sehingga ia dan Fadli Zon tidak memiliki kewenangan berbicara mewakili partai. Selain tidak lagi sebagai juru bicara khusus partai, Fadli Zon juga tidak lagi memegang jabatan sebagai wakil pimpinan DPR dari fraksi Gerindra. Kalau saya ditanya duta apa, ya duta rakyat, karena dipilih oleh rakyat Bogor jadi anggota DPR RI. Alhamdulillah, dengan suara terbanyak se-Jawa Barat, tulis Fadli Zon. Cuitan ini juga semacam curcol sih, tapi hanya akan terlihat makin jelas maknanya jika digabungkan dengan pernyataan Sandiaga tersebut. Pertama, dengan gamblang Fadli Zon disebut oleh Sandiaga juniornya di Gerindra, tidak mewakili Partai Gerindra. Kalau ketua umum yang ngomong sih, ya mana bisa dilawan. Tapi ini kan kader junior yang baru juga bergabung dengan partainya.
kedua, Sandiaga juga menyamakan posisinya di partai dengan Fadlizon. Sama-sama tidak ditunjuk sebagai juru bicara resmi partai.